Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafi'i dengan NIM 220404 502053 dari kelas A Bimbingan Konseling Angkatan 2022 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah mikro konseling untuk memenuhi tugas praktek konseling, yaitu pemberian konseling di sekolah oleh guru konselor untuk siswa. Baik, langsung saja pada video praktek. Waalaikumsalam, Nais. Oh iya, Ibu dengar Nais dapat juara olimpiade ya kemarin? Iya, Bu. Oh, itu juara provinsi ya? Iya, Bu. Masya Allah, selamat ya Nais. Terima kasih, terus Bu. ditingkatkan prestasinya. Oh iya, Nais datang ke ruang BK ini pasti ada keperluan. Apa itu? Kalau boleh Ibu tahu? Saya kesini, Bu, ingin melakukan konseling, Bu. Baik, sebelumnya Nais sudah kenal guru-guru BK di ruangan ini? Tidak, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan perkenalkan guru BK di ruangan ini. Selain Ibu Nabila, ada dua guru lain, yaitu Ibu Caca dan Ibu Fatma. Sebelumnya Nais mau konseling dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nabila aja, Bu. Baik, kalau begitu di sini juga Ibu dapat 12 asas di bimbingan konseling, yang salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi nantinya apa-apa yang telah diinformasikan dan disampaikan oleh Nais akan dijaga dan dirahasiakan, terutama oleh Ibu. Baik, jika begitu mungkin kita bisa mengatur waktu terkait dengan bagaimana konselingnya nantinya. Di sini bagaimana kalau setiap pertemuannya kita melakukannya yaitu 30 menit, apakah Nai setuju? Setuju, Bu. Baik, kalau begitu kita mungkin bisa menetapkan harinya, di mana nantinya mungkin kita akan melakukan sesi konseling yaitu 4 kali pertemuan. Mungkin Nais bisa berikan waktunya, luangnya kapan dan hari apa. Bagaimana kalau hari Jumat aja, Bu? Baik, di hari Jumat itu setelah istirahat atau setelah sholat Jumat? Setelah istirahat aja, Bu. Baik, kalau begitu kita melakukan konseling setelah istirahat di hari Jumat dengan estimasi waktu 30 menit. Baik, untuk memperlancar sesi konseling yang akan kita lakukan dalam prosesnya, Ibu meminta kepada Nais agar lebih terbuka dalam mengungkapkan masalah-masalah yang Nais alami. Baik itu segala informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang Nais alami. Baik, jika begitu Nais, terlebih dahulu mungkin kita mengatur posisi duduknya dahulu. Nais, apakah sudah nyaman dengan posisi duduknya sekarang atau ingin pindah ke sana ataukah ke samping Ibu? Di sini aja, Bu. Di sini sudah nyaman. Baik, jika begitu. Baik, jika Nais sudah nyaman, Nais bisa sekarang menjelaskan masalah apa yang dialami oleh Nais, sehingga Ibu juga bisa mendengarkan terkait dengan informasi yang diberikan oleh Nais, dan Nais bisa menjelaskan masalahnya secara terbuka kepada Ibu. Begini, Bu, saya masih bingung, Bu, tentang jurusan yang mana yang akan saya pilih setelah lulus SMA nantinya, Bu. Baik, di sini Ibu menangkap bahwasannya Nais bingung terhadap jurusan apa yang akan ditempuh setelah lulus SMA nantinya. Iya, Bu, saya sangat bingung tentang
jurusan yang mana yang akan saya pilih nantinya, Bu. Baik, mungkin daripada itu ada jurusan yang telah Naiis pertimbangkan terkait jurusan yang akan Naiis tempuh setelah lulus nantinya? Saya memikirkan itu adalah jurusan kedokteran karena jurusan kedokteran adalah jurusan favorit dan jurusan psikologi tata boga, dan saya juga memikirkan jurusan bisnis, Bu, untuk mengembangkan bakat saya, Bu. Baik, di sini Ibu menangkap ada 4 bidang yang jurusan akan ditempuh oleh Naiis, di mana yang dipertimbangkan oleh Naiis sendiri ada kedokteran, psikologi, dan tadinya yang terakhir adalah tata boga. Dan juga tadi Naiis menjelaskan bahwasannya ingin mengembangkan di bidang bisnis. Apakah betul? Iya, Bu. Saya juga memilih jurusan kedokteran, Bu, karena saya didukung juga oleh kedua orang tua saya, Bu, mengenai jurusan kedokteran ini, Bu. Baik Naiis, daripada apa yang telah Naiis berikan informasi kepada Ibu, Ibu bisa menangkap bahwasannya Naiis ini memiliki ketertarikan pada jurusan kedokteran ini, serta juga dalam jurusan kedokteran ini Naiis memiliki dukungan di dalamnya, namun hal itu Naiis masih merasa ragu di dalam hal itu pula. Iya, Bu. Saya merasa tidak percaya diri terhadap jurusan ini, Bu. Baik, daripada yang Naiis jelaskan bahwasannya Naiis ragu dan tidak memiliki kepercayaan diri di dalamnya. Namun Naiis perlu tahu bahwasannya Naiis tidak perlu untuk kurang percaya diri di dalam hal itu, karena dalam hal kurang percaya diri itu dapat menimbulkan sebuah jurusan di mana Naiis tidak mampu memilih jurusan yang sesuai dengan bakat serta dengan ketertarikan dari diri Naiis. Apakah betul, Naiis? Iya, Bu. Kepercayaan diri pada diri saya sangat sulit untuk saya dapatkan, Bu, karena saya sangat tidak pintar mengambil keputusan sendiri, Bu. Baik, jika begitu Naiis ini memiliki di mana kurangnya kepercayaan diri dalam hal itu. Kemudian juga Naiis ini memiliki rasa di mana Naiis tidak bisa menemukan bakat-bakat yang dapat menunjang jurusan yang sesuai dengan apa yang Naiis inginkan. Iya, Bu. Baik, timbulnya kekurangan atau kemampuan untuk kepercayaan diri itu memang sangatlah sulit, Naiis, dan rasanya Ibu kurang setuju dengan hal itu, di mana Naiis memiliki rasa kurang percaya diri di dalam hal memilih jurusan ini, dan jika Naiis tahu bahwasannya dengan tidak percaya diri bisa menimbulkan hal di mana Naiis tidak bisa memilih jurusan yang dapat membuat Naiis sukses di masa depannya. Apakah betul begitu, Naiis? Seperti itulah, Bu. Saya sering didukung sama keluarga saya, Bu, tapi saya sangat tidak yakin bahwa kepada diri saya sendiri, Bu, tentang mengenai hal ini, Bu. Baik, dari apa yang Naiis sampaikan tadi,
uh, di mana Naiis sangat merasa bingung terhadap pilihan jurusan lanjut. Nah, tetapi jauh lebih pentingnya untuk Naiis perhatikan dalam hal ini bukan hal semangat dari orang lain, namun hal bagaimana Naiis bisa mengatasi rasa kekurangan percayaan diri pada diri Naiis terhadap pemilihan jurusan ini. Apakah betul, Naiis? Iya Bu, saya sangat tidak percaya diri. Saya perlu membangun kepercayaan pada diri saya sendiri Bu. Saya ingin memahami dan meningkatkan kemampuan begitu saja Bu. Saya akan dapat memutuskan jurusan yang mana yang tepat untuk saya Bu. Baik, di sini Ibu bisa memahami bahwasannya kamu ini ingin meningkatkan rasa kepercayaan diri serta dengan kemampuan diri sendiri agar dapat lebih percaya diri dalam memilih jurusan lanjut untuk menyiapkan juga persiapan terkait dengan bagaimana studi lanjutan Naiis nantinya. Iya Bu, seperti itulah Bu masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Baik, jika memang seperti itu demikian masalah yang Naiis alami, mungkin kita dapat memikirkan bagaimana cara-cara yang dapat Naiis tempuh terkait dengan masalah yang telah Naiis alami. Dan di sini pula kita dapat mengemukakan terkait dengan bagaimana solusi yang dapat nantinya Naiis alami agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri Naiis, serta pula nantinya Naiis dapat lebih percaya diri serta enak kepada diri Naiis sendiri. Iya Bu. Baik, mungkin terlebih dahulu Naiis dapat mengungkapkan terkait alternatif kegiatan yang Naiis dapat lakukan dalam hal ini. Dan Naiis pula tidak perlu memikirkan dan menilai apakah kegiatan itu daripada alternatif tersebut tepat dan sesuai ataupun tidak. Naiis hanya perlu menyebutkannya serta Ibu akan mencatatnya terkait apa yang Naiis kemukakan. Baik Bu, saya akan mengikuti psikotes untuk mengetahui bakat dan minat saya. Baik. Di sini dalam psikotes Ibu bisa mengusulkan di mana di sekolah ini terdapat asesmen kunci karir, di mana jika memang Naiis bersedia dan siap, Naiis bisa mengikutinya. Iya Bu, saya akan mencobanya. Baik, di sini pula apakah masih ada alternatif kegiatan lain yang dapat Naiis ikuti? Mungkin Bu, saya dapat menanyai teman-teman saya mengenai pendapat mereka mengenai diri saya Bu. Baik, di sini pula Naiis dapat menanyai kepada keluarga dan pula guru-guru bagaimana penilaian mereka terhadap diri Naiis sendiri. Baik Bu, mungkin saya juga bisa mengikuti pelatihan pengembangan diri serta membaca buku pengembangan diri Bu. Baik, Naiis pula dapat ketahui bahwasannya pelatihan itu tidak hanya di dalam situasi tertentu, namun Naiis pula dapat mengetahui proses atau cara pengembangan diri melalui browser-browser internet maupun dengan YouTube. Baik Bu, saya akan mengikuti sumber-sumber tersebut. Di sini Ibu telah mencatat 5 alternatif kegiatan yang telah disebutkan oleh Naiis tadi, dan diantaranya adalah mengikuti psikotes, juga dengan mengembangkan pelatih, di mana mengikuti pelatihan serta mengikuti asesmen kunci karir, dan juga membaca-baca terkait dengan bagaimana informasi dan di sumber internet dan YouTube
terkait dengan bagaimana pengembangan diri dan juga bertanya kepada teman, keluarga maupun guru NAIS sendiri. Nah, dalam alternatif ini mungkin sekarang kita dapat menentukan apa-apa yang menjadi utama sehingga dapat cocok dengan pertimbangan NAIS nantinya serta nilai-nilai yang NAIS ungkapkan nantinya. Mungkin kita akan mencoba hal itu sehingga nantinya dapat menemukan alternatif solusi yang betul-betul tepat untuk menangani terkait dengan masalah yang dialami oleh NAIS. Iya, Bu. Baik, di sini mungkin NAIS bisa coba kemukakan hal apa yang perlu dipertimbangkan dan apa yang menjadi utama NAIS sendiri. Pertama, saya menjadi individu yang mandiri, tapi tentu saja harus memperhatikan persetujuan keluarga saya. Baik, di sini Ibu akan mencatat terkait dengan bagaimana menjadi individu mandiri dan bagaimana dari persetujuan keluarga NAIS. Apakah masih ada lagi? Mungkin saya bisa mempertimbangkan pendapat sahabat-sahabat saya. Baik, di sini tentang sahabat bisa memberikan pertimbangan akan Ibu catat, dan apakah proses belajar NAIS menjadi sebuah pertimbangan di dalam hal ini? Tentu saja kegiatan saya ikuti tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran saya di sekolah. Baik, di sini sekarang kita akan mencocokkan daripada kelima alternatif yang telah dikemukakan tadi serta dengan apa yang saya catat lagi dengan nilai-nilai dan pertimbangan yang telah NAIS kemukakan barusan dan mencocokkannya lagi terhadap yang barusan kita bicarakan lagi. Baik, ada beberapa pilihan di mana timbulnya sebuah alternatif terbaik adalah dengan daripada apa yang telah kita bicarakan di awal hingga dengan nilai-nilai utama dan yang perlu diperhatikan dalam apa yang telah dibicarakan tadi adalah dengan menggunakan internet dan YouTube untuk latihan terkait dengan bagaimana pengembangan diri pada diri NAIS. Iya, sebab saya juga suka belajar dari internet dan YouTube, apalagi yang membahas tentang pengembangan diri dan perbaikan diri. Baik, daripada itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk lebih memastikan apakah alternatif ini sesuai dengan daripada nilai dan yang perlu diperhatikan daripada NAIS sendiri. Iya, Bu. Baik, di sini apakah alternatif itu meyakinkan diri NAIS? Iya, Bu, betul, sangat meyakinkan. Baik, apakah alternatif itu sudah sesuai dengan nilai-nilai utama pada diri NAIS? Iya, Bu. Baik, apakah alternatif itu bisa menolong Anda dalam mengatasi masalah yang NAIS alami? Iya, Bu, dapat menolong saya. Baik, alternatif itu adalah sesuatu hal yang nantinya dapat menolong di mana tergolong dapat mengendalikan NAIS dalam melaksanakannya dengan baik. Iya, Bu. Nah, langkah pada hal ini apakah NAIS dapat melakukan daripada alternatif yang disebutkan tadi? Saya dapat mencari sumber-sumber bacaan seperti video-video yang cocok ada di internet. Saya juga akan mencoba mencari lembaga-lembaga yang membahas tentang pelatihan pengembangan diri.
Baik, di sini mungkin saya ingin tahu bagaimana kekuatan yang Ananda di sini miliki yang bisa mengatasi dan membantu daripada keterbatasan waktu daripada Nais. Baik, saya juga suka belajar dan memperjuangkan sesuatu yang sudah saya tetapkan. Baik, di sini adakah langkah pertama yang Ananda di sini atau hal yang pertama-tama yang dapat Nais lakukan terkait hal ini? Tentu saja saya membutuhkan konseling lebih lanjut dengan ibu sebagai konselor. Saya juga akan berbicara dengan orang tua saya terkait mengikuti latihan pengembangan diri. Baik, dalam hal ini seperti yang diketahui tadi bahwa di perjanjian kita di awal akan melakukan sebuah konseling dengan waktu estimasi yaitu 30 menit, dan Ibu lihat juga kini sudah menghampiri waktu yang telah kita sepakati. Maka dari itu di sini kita akan terlebih dahulu mengomunikasikan kembali bagaimana hasil terkait dengan apa-apa yang telah tadi kita bahas, di mana seperti juga yang diketahui Nais sudah menemukan alternatif solusi daripada hal tersebut. Nah, di sini apakah masih ada yang ingin dikonsultasikan lagi kepada Ibu? Mungkin sudah. Baik, Nais, setelah daripada apa yang telah kita diskusikan mungkin sudah cukup dan sudah mencapai juga waktu daripada sesi konseling yang sudah kita sepakati di awal. Dan di sini mungkin sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas di mana tugasnya itu adalah Nais mengumpulkan sumber-sumber data yang terkait dengan bagaimana pengembangan diri melalui dengan sumber-sumber internet dan YouTube serta blog-blog lainnya, dan nanti tugasnya itu dapat dikirimkan ke WhatsApp Ibu. Nah, sekarang di sini Nais mungkin bisa menyimpulkan terkait dengan bagaimana proses konseling yang dilakukan dan apakah sudah mendapatkan sebuah solusi atau apa yang telah Nais katakan atau apa yang telah Nais temukan di dalam proses konseling ini. Saya telah mengetahui problem utama saya, Bu, yaitu kurangnya kepercayaan diri. Dan saya akan mengetahui problem utama saya dengan cara membaca dan menonton kiat pengembangan kepercayaan diri. Juga akan mencari kursus pengembangan diri baik secara offline maupun online, Bu. Baik, jika begitu, apakah Nais sudah menemukan solusi dan terkait dengan apa yang telah Nais alami pada masalah Nais? Iya, Bu. Baik, berarti Nais sudah mengetahui apa yang harus Nais lakukan. Iya, Bu. Baik, jika begitu bagaimana perasaan Nais sekarang? Saya kini menjadi lebih optimis menanggapi masalah saya. Konseling ini sangat membantu saya untuk mencari dan menentukan solusi masalah saya, Bu. Baik, jika begitu, di mana saya juga dapat memberitahukan kepada Nais agar terus berkomitmen pada solusi-solusi yang telah Nais ambil terhadap masalah ini. Iya, Bu, saya akan berusaha mengatasi masalah saya sendiri. Terima kasih, Bu, atas waktunya dan bantuan Ibu. Baik, jika begitu semoga Nais nantinya kelak bisa lebih percaya diri pada diri Nais. Iya, Bu, saya pamit dulu ya, Bu. Baik, Nais.
Arjuna.